terus di. Ya, gimana? Antum buka tutup ya. Hah? Antum jadi MC-nya. Siap. Ya wis ya. Tapi Anda berangkat, Ustaz? Apa? Mau berangkat? Berangkat kemana? Ada sekolah, Ustaz. Libur dah? Oh, ya berangkat sih. Ya. Jam berapa berangkatnya? Biasa sih 7:30, Ustaz. Oh, 7:30. Ya wis. Antum buka ya, nanti Anda tutup wis. Ya, siap. Ya, seterusnya barangkali mau dimulai, silakan. Fadal, Ustaz. Sadikin. Ya, Dibuka seterusnya. yuk seterusnya mulai aja. Mulai dah. Ya, Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah amma ba'd. Ya, alhamdulillah pada pagi ini kita masih bisa melanjutkan salah satu rutinitas kita di bulan Ramadan ini, yaitu kita akan mendengarkan tausiah. Insyaallah pada pagi ini akan disampaikan oleh Ustazuna, yaitu Ustadz Ikin Sodikin Hafidullah Ta'ala. Ya, untuk mengefektifkan waktu kepada beliau, falyatafaddal maskuran. baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wattabi'ut tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa salaman tasliman katsira. Barakallahu fikum anak sekalian, anak-anak SD Dasuna yang semua Allah menjadikan kalian anak yang saleh dan salihah. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua,
nikmat Islam, nikmat iman, nikmat kesehatan dan kesempatan, dan nikmat hidayah, taufik, serta kekuatan, sehingga di hari ini, di pagi yang semoga Allah berkahi, kita diberikan kekuatan oleh Allah SWT untuk menjalankan ibadah puasa di hari yang ke-10 ini. Barakallahu fikum, anak sekalian. Hari ini Ustadz akan menyampaikan tentang adab dan mempelajari Al-Quran. Adab membaca dan mempelajari Al-Quran. Nah, ini judul tausiah yang Ustadz akan sampaikan. Barakallahu fikum, anak sekalian. Bulan Ramadan sudah kita ketahui semua bahwasanya di bulan ini Allah SWT memberikan maghfirah, ampunan, memberikan keberkahan, memberikan keutamaan, dan dilipat gandakannya pahala orang-orang yang beramal soleh. Pada bulan ini pula Allah membuka pintu-pintu surga, menutup pintu-pintu neraka, dan Allah belenggu para setan pada bulan ini. Pada bulan ini pula Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an." Pada bulan Ramadan padanya diturunkannya Al-Qur'an. Anak sekalian, barakallahu fikum, membaca, mempelajari Al-Qur'an di bulan Ramadan merupakan ibadah yang dianjurkan, merupakan ibadah yang afdol, ibadah yang mulia. Bahkan malaikat Jibril alaihissalam datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarkan Al-Quran pada bulan Ramadan. Menyimak hafalan Al-Quran Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bulan Ramadan. Nah, membaca, mempelajari Al-Quran merupakan ibadah yang mulia. Maka ibadah ini supaya pahalanya sempurna, maka kita harus memperhatikan adab-adab. Memperhatikan adab-adab membaca dan mempelajari Al-Quran. Perhatikan anak sekalian, barakallahu fikum, di antara adab membaca dan mempelajari Al-Quran yang pertama dicatat, ya, yaitu ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tatkala kita mau membaca, mempelajari Al-Quran, maka kita harus niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa ikhlas itu? Yaitu bacaan kita, membaca, tatkala kita membaca Al-Quran, mempelajarinya, tujuannya adalah mencari ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena yang lainnya. Bukan karena pengen dipuji. Bukan karena pengen dikenal bahwasanya kita itu ahli dalam Al-Quran. Bukan karena pengen disanjung dan yang lainnya. Tapi niatnya adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 5, "Wa ma umiru
illa liya'budullaha mukhlishina lahuddina hunafa. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah saja dengan memurnikan ketaatan kepadanya, dengan mengikhlaskan kepadanya dalam menjalankan agama yang lurus. Barakallahu fikum. Dan orang yang ketika membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran, namun bukan karena Allah, maka na'udzubillah diancam dengan masuk neraka. Anak sekalian, mungkin kita sudah pernah mendengar tentang 3 orang yang nanti di akhirat disungkurkan ke dalam neraka, iyadzan billah. Di antaranya adalah orang yang membaca Al-Quran. Tatkala ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, apa nikmat yang aku berikan kepadamu? Maka dia menjawab, aku membaca Al-Quran karenamu. Kemudian Allah berfirman, kadzabta, sungguh engkau telah berdusta, engkau membaca karena supaya engkau dikatakan orang yang ahli dalam membaca Al-Quran. Anak sekalian, artinya di sini ya dia membaca Al-Quran bukan karena Allah, ya, tapi dengan tujuan-tujuan yang lain. Maka sekali lagi, anak sekalian, barakallahu fikum, adab yang pertama, yang penting yang kita harus hadirkan ketika mau membaca Al-Quran yaitu ikhlas. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Kemudian di antara adab membaca dan mempelajari Al-Quran berikutnya adalah yang kedua, terus menerus dalam membaca dan mempelajarinya. Terus menerus dalam membaca dan mempelajarinya. Maksudnya adalah teratur dalam membaca, menghafalnya, ya, agar tidak lupa ayat-ayat, surat-surat yang pernah kita hafal, yang pernah kita baca. Dengan kita terus menerus membaca, mengulanginya, mempelajarinya, maka surat-surat yang pernah kita hafal, ya, dengan izin Allah tidak akan lupa. Kalau tidak kita membaca lagi, memurajaah lagi, mempelajari lagi, nanti surat-surat yang sudah kita hafal akan lupa. Ya. Nasallallahu salamah wal afiyah, gitu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda an Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'ahadul Qur'an falladhi nafsi biyadihi law ashaddu tafsiyan minal ibli fi uqalihi. Dari Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, jagalah selalu Al-Qur'an, jagalah, ta'ahadu, jagalah dengan memurajaahnya, membacanya, mempelajarinya. Kemudian fawalladzi nafsu Muhammadin biyadihi, fawalladzi nafsi biyadihi, tidaklah demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau asyaddu tafsiyan minal ibli fi uqalihi, sesungguhnya hal itu lebih kuat daripada ikatan tali unta. Jadi, ya, dengan memurajaah, terus membacanya, terus menerus membacanya, maka itu merupakan ikatan, ya, ikatan untuk surat-surat, ayat-ayat yang sudah kita hafal
dan kita pelajari supaya ayat dan surat yang kita sudah hafal tidak lupa. Barakallahu fikum anak sekalian. Kemudian di antara adab membaca dan mempelajari Al-Qur'an yang ketiga adalah hendaknya tatkala membaca Al-Qur'an dia harus bersuci. Maksudnya apa? Bersuci yaitu berwudu tatkala mau baca Al-Qur'an. Ya. Kenapa? Karena membaca Al-Qur'an termasuk zikir yang paling agung, ibadah yang paling mulia. Oleh karena itu, barang siapa yang akan membaca Al-Qur'an hendaknya ia bersuci, ya, berwudu, bersuci dan berwudu. Rasulullah SAW bersabda, "Qala inni karihtu an adzkurallaha illa ala taharatin." Bahwasanya sesungguhnya saya membenci ketika berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tidak bersuci. Ya. Jadi tatkala kita membaca Al-Qur'an, ya, kita bersuci, berwudu, maka kita akan dicintai oleh Allah dan Rasul-Nya. Terus bagaimana Ustaz? Kalau kita tidak berwudu, ya boleh, ya, tapi itu dibenci, ya, tidak disukai ketika membaca Al-Qur'an tidak berwudu. Maka sebaiknya, ya, ditinggalkan, ya. Dan sebaiknya kita tatkala mau baca Al-Qur'an berwudu. Barakallahu fikum anak sekalian. Kemudian di antara adab membaca dan mempelajari Al-Qur'an sebelum kita membaca ta'awudz. Apa ta'awudz itu? Membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya. Nah, ini di antara adab dan termasuk sunnah ketika membaca Al-Qur'an, membaca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'idz billah minasyaitonir rajim." Apabila kamu membaca Al-Qur'an, hendaklah kamu meminta perlindungan kepada Allah dari setan yang terkutuk. Ya. Kenapa anak sekalian kita meminta perlindungan kepada Allah SWT dari setan yang terkutuk ketika kita mau membaca Al-Quran? Yang pertama, supaya setan itu menjauh dari kita. Supaya setan itu menjauh dari kita. Kemudian yang kedua, supaya kita khusyuk, ya, bisa memahami apa yang kita baca. Kemudian yang ketiga, supaya kita bisa mengambil manfaat dari Al-Quran yang kita baca. Barakallahu fikum anak sekalian. Kemudian di antara adab membaca dan belajar Al-Quran yang kelima adalah ketika membaca Al-Quran, membacanya dengan tartil. Apa tartil itu, anak sekalian? Itu dengan pelan-pelan. Jangan terburu-buru. Ya. Membacanya dengan tartil, pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Auzid alaihi warattil Qur'ana tartila." Dan bacalah Al-Qur'an itu dengan pelan-pelan. Pelan-pelan, tidak terburu-buru. Ya. Tidak terburu-buru. Nah, anak sekalian,
membaca Al-Quran. Membaca Al-Quran seluruhnya misalkan. Dari juz 1 sampai juz 30. Tapi bacanya salah-salah. Terburu-buru. Ya. Maka itu kurang baik. Kurang bagus. Ya. Lebih baik membaca Al-Quran satu surat atau satu juz, tapi dia membacanya dengan pelan-pelan. Ya, tidak terburu-buru. Ya. Barakallahu fikum. Ya. Jadi terburu-buru membaca Al-Quran itu tercela. Ya, tidak baik gitu. Dan selayaknya ketika membaca Al-Quran, anak sekalian, maka kita membacanya dengan tartil, dengan pelan-pelan. Kemudian, anak sekalian, barakallahu fikum, di antara adab membaca dan mempelajari Al-Quran yang keenam, yaitu memperbagus bacaan dan suara. Ya, memperbagus bacaan dan suaranya. Itu. Maksudnya apa? Ya, kita sudah belajar tajwid, maka dipraktekkan tatkala membaca Al-Quran kita praktekkan hukum-hukum tajwidnya dan berusaha memperbagus suara. Ya, gitu. Karena barang siapa yang membacanya itu tidak memperbagus suaranya, tidak memperindah, ya, asal-asalan saja, maka diancam oleh Rasulullah SAW, bukan dari golongan kami. Ya, kata Rasulullah SAW, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Dari Abu Hurairah, semoga Allah meridainya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, laisa minna man lam yataghanna bil Qur'an. Bukan dari golongan kami, kata Rasulullah SAW. Orang yang tidak melakukan Al-Quran. Tidak melakukan Al-Quran. Maksudnya, ya, membacanya itu tidak memperbagus bacaannya dan suaranya. Bukan dengan lagu-lagu yang sekarang. Ya, membaca Al-Quran tapi dengan lagu-lagu musik-musik yang lainnya, bukan. Ya. Yang dimaksud, ya, malam yataghanna bil Quran, tidak melakukan Al-Quran adalah tidak memperbagus bacaan dan memperbagus suara. Itu. Barakallahu fikum anak sekalian. Ya. Kemudian yang terakhir, ya, tatkala kita membaca Al-Quran, maka ketika kita mengantuk, ya, kan kadang kita ngantuk tuh pas Ramadan karena lemes, ya, jadi ngantuk, maka kita berhenti dulu, ya, jangan dilanjutkan. Ketika kita membaca Al-Quran kemudian kita ngantuk, kita berhenti dan kita ambil air wudhu, ya, gitu. Atau sebelumnya kita pindah posisi, yang tadinya duduk kemudian kita berdiri membacanya, ya. Boleh Ustaz baca Quran sambil berdiri, boleh, ya, gitu. Untuk menghilangkan ngantuk. Kalau masih ngantuk lagi, misalkan apa, berwudu, ya. Kenapa? Karena kalau kita membaca Al-Quran dalam kondisi ngantuk, ya, takutnya bacanya salah-salah dan kita tidak merasa, gitu. Akhirnya kita mendapat dosa, gitu, ya. Nas'alullah salama wal afiyah. Barakallahu fikum. Demikian tausiah yang bisa Ustaz sampaikan, ya, tentang adab dan mempelajari Al-Quran. Tentang adab
membaca dan mempelajari Al-Qur'an. Adapun ringkasan, ya, ringkasan dari tausiah Ustadz yang pertama adab membaca dan mempelajari Al-Qur'an adalah ikhlas. Yang pertama ikhlas. Kemudian yang kedua, ya terus-menerus dalam membaca dan mempelajarinya. Ya. Kemudian yang ketiga, suci, ya, dan berwudu sebelum membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keempat, membaca ta'awudz. Membaca ta'awudz. Kemudian yang kelima adalah tartil, pelan-pelan ketika membaca Al-Qur'an. Kemudian yang keenam, ya, memperbagus bacaan dan suaranya ketika membaca Al-Qur'an. Dan yang terakhir, yang ketujuh, ketika kita mengantuk, maka kita berhenti dulu, ya, dari membaca Al-Qur'an. Barakallahu fikum. Ya, demikian tausiah yang bisa saya sampaikan. Wassallallahu ala nabiyyi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ustaz kembalikan ke ke pembacara, ya, itu. Mangga, silakan Ustaz Budi. Ustaz Budi. Alhamdulillah, Ustaz Budi, mungkin banget. Kenapa? Alhamdulillah anak-anaknya tadi kalian sudah menyaksikan tausiah dari Ustadz Ikin, hafizahullah taala. Semoga anak-anakku semuanya di sana bisa mengamalkan apa yang sudah disampaikan oleh Ustadz Ikin tadi, ya. Kemudian Bapak teringat dengan perkataan Imam Az-Zuhri ketika memasuki bulan Ramadan. Beliau berkata, bulan Ramadan adalah bulan untuk membaca Al-Quran dan memberi makan. Nah, jadi ini bulannya Al-Quran nih. Bila di bulan Al-Quran kita masih saja mulai untuk membaca Al-Quran, lalu bagaimana dengan bulan-bulan lainnya? Ya, jadi kalau sekarang nih kita lalai, nggak mau baca Al-Quran, bacanya pelit banget, ya sudah. Kesananya dengan bulan-bulan lain setelah Ramadan nggak tahu kayak gimana. Ya, kita berdoa kepada Allah, semoga Allah memberikan kita kemudahan, taufik, kemudahan dalam kita menikmati kelezatan ibadah di dalam bulan Ramadan lainnya, dan semoga bermanfaat. Bapak akhiri, ya, dengan doa kafaratul majlis. Judulnya apa ya?